Sesuai dengan visi misi kita, bahwa kita juga akan berkembang di bidang lingkungan menuju ke secara internasional. Harapan ke depan sekarang kita lagi membenahi untuk beberapa prodi-prodi kita dan untuk menuju ke World Class University tentunya, yaitu dengan cara apa? Tentang dengan cara meningkatkan akreditasi para prodi-prodi kita ini untuk bisa menuju akreditasi internasional. Ini yang menjadi fokus kita ke depan, selain dari kita juga tentunya terus membenahi prasarana yang kita miliki sebagai persyaratan utama, termasuk juga peningkatan capacity building untuk semua tenaga-tenaga kita, baik teknik kita maupun para dosen yang terus kita benahi, yang terus kita laksanakan. Nah, ini menjadi cita-cita kita adalah bisa menuju ke akreditasi internasional. Ini menjadi agar kita bisa masuk dengan sejajar beberapa universitas. Dengan terakreditasi unggulnya Universitas Sadulako, kita sudah masuk di 40 universitas terbesar untuk terakreditasi unggul yang ada. Selain dari yang ditulis Pak Bambang kemarin, sudah ada kurang lebih 103 universitas atau 100 yang unggul. Kita sekarang berada di ranking ke-38 universitas yang ada di Indonesia. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mendokumentasikan 100 perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN Eng. Beliau adalah Rektor Universitas Tadulako Unpad di Palu. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Bambang. Ya. Ya. Prof. Amar lahir di Ujung Pandang 14 Juni 1968, menyelesaikan pendidikan ahli teknik setara D3 di Universitas Tadulako, kemudian melanjutkan di Universitas Samratulangi untuk dan S2-nya di ITB, kemudian S3 di Universitas Hasanuddin. Mengawali karir sebagai dosen di Unpad 1994, pernah menjadi sekretaris jurusan arsitektur Fakultas Teknik, pernah menjadi dekan Fakultas Teknik, menjadi rektor, wakil rektor, dan saat ini menjadi rektor. Nah, Prof, mungkin ada hal-hal yang menarik yang bisa diceritakan sepanjang meniti karir sampai saat ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ini luar biasa sekali. Rupanya data saya sudah lengkap dengan Mas Pak Bambang ini, ya. Jadi benar sekali, saya adalah alumni dari Universitas Tadulako itu sendiri juga. Tentunya sebelumnya saya menyapa kepada para pemirsa semua, nantinya tentunya salam sejahtera bagi kita semua. Saya memang berkiprah mulai dari pendidikan ahli teknik waktu itu namanya PAT pada 1987. Setelah menyelesaikan kurang lebih 3 tahun, harus mengambil sarjana saya berafiliasi ke Unsrat pada waktu itu. Dan setelah sebelum Unsrat juga selesai, karena pada saat di Unsrat itu afiliasinya ke ITS. Jadi saya sempat 1 semester untuk menyelesaikan tugas akhir saya, itu bertandang ke ITS sampai ujian tugas akhir, nanti setelah itu baru dikembalikan kembali ke Unsrat. Setelah itu tentunya mencoba melamar Universitas Tadulako yang membuka peluang pendaftaran dosen pada waktu itu sekitar
tahun 93 setelah sarjana, dan alhamdulillah dapat diterima pada 94 untuk masuk sebagai pegawai negeri di Universitas Sadulako, khususnya di program studi arsitektur. Nah, selang beberapa tahun, pada tahun 98 mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi, dan saya waktu itu memilih, memang sebelumnya mencoba untuk beberapa universitas di luar negeri termasuk di Australia, namun pada tahun 98 atau ya 97 pada waktu itu Krismon, tiba-tiba terjadi fluktuasi nilai rupiah sehingga tidak memungkinkan pembiayaan pada waktu itu untuk berangkat, ya, sehingga waktu itu berkesempatan untuk bertandang ke Institut Teknologi Bandung dengan mengambil program perencanaan wilayah dan kota atau planologi. Selesai 2 tahun di sana, dan alhamdulillah juga dicatat sebagai the best graduate di ITB pada waktu itu karena bisa menyelesaikan kurang dari 2 tahun pada waktu itu, ya. Lanjut berkiprah kembali sebagai dosen, ya, dan dipercayakan pada waktu itu menduduki sebagai sekretaris jurusan di arsitektur yang pada waktu itu baru membuka jurusan arsitektur pertama kalinya bersama almarhum Profesor Rahman Abdullah, yang setelah itu menjadi rektor di Untirta, dan setelah Untirta beliau berkiprah menjadi rektor di USAID, dan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2019 lalu. Setelah selesai dipercayakan menjadi dekan di Fakultas Teknik, ya, dari kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Selesai S2, kami melanjutkan dulu S3 kembali, ya. Waktu itu kami mengambil program di Universitas Hasanuddin, ya. Di sini memang ada sedikit terhambat pelaksanaan ujiannya, kuliahnya dikarenakan beberapa regulasi yang terjadi perubahan. Menyelesaikan S3 saya pada tahun 2014, ya. Kemudian pada 2015 dipercayakan menduduki sebagai dekan Fakultas Teknik satu periode 2014 sampai 2015 sampai 2019. Setelah itu dipercayakan sebagai wakil rektor di bidang pengembangan dan kerjasama Universitas Sadul Aka, juga sepanjang satu periode dari 2019 sampai 2023. Selanjutnya sebelumnya itu mengikuti kontestasi untuk menjadi rektor, dan alhamdulillah mendapat kepercayaan dari Sivitas Akademi Universitas Sudolako untuk menjadi rektor di periode 2023 sampai 2027. Jadi saat ini masih menjabat kurang lebih 1 tahun 5 bulan lebih, Pak Bambang. Saya kira itu sedikit uraian karir. Iya. Welcome to Indonesia, a charming archipelago that astounds everyone. Come study with us at the top university in Indonesia, Universitas Negeri Semarang. There are 9 faculties and 74 study programs are ready and waiting for you. Let's study together, shaping the brightest future. We offer you scholarships to make studying with us convenient for you. Realizing your dream, achieving your goal. UNES, in? Baik, luar biasa Prof. Amar yang memulai kuliah dari program D3, Iya, D3. terus berjuang sampai akhirnya mencapai status tertinggi, menjadi Guru profesor besar, doktor, ya. dan memimpin alma maternya. Ini saya kira luar Alhamdulillah, terima biasa. kasih. Nah, Dan menjadi mungkin menjadi rektor pertama yang berada di apa ini rektor alma pertama mater yang teknik, ya, dari teknik ke teknikan. teknik. Oke. Sebelumnya dari Nah, Prof, ya. ya, dalam perjalanan yang begitu panjang mungkin bisa bercerita sedikit tentang sejarah, ya, dan perjuangan Universitas Tadulako sampai mencapai posisi tertinggi di dalam perguruan tinggi di Indonesia, yaitu mendapat akreditasi unggul. Baik, ini memang perjalanan cukup panjang, utamanya masa-masa waktu kita akan menghadapi akreditasi sebelumnya. Disitulah yang paling terbesar adalah kami di Sulawesi Tengah mendapatkan bencana alam pada waktu itu, yaitu bencana bencana gempa bumi, ya, dan dia multi disaster,
gempa bumi dengan kekuatan 7,4 skala Richter terkenal semua pada waktu itu sampai dunia. Multi disasternya selain gempa bumi, kita juga mendapatkan tsunami dan juga likuifaksi dan terjadi eh, kebakaran dan lain sebagainya lah. Itu terjadi pada tahun 2018, tanggal 28 September 2018. Insya Allah September ini kita sudah genap 6 tahun. Pada saat bersamaan waktu itu memang kita sudah mulai meniti untuk menuju ke akreditasi yang unggul tentunya. Yang kurang lebih UNTAD ini kan berdiri secara resmi secara negeri pada tanggal 14 Agustus 1981. Jadi sekarang sudah kita berusia 43 tahun. Dan upaya-upaya ini kita terus benahi, namun pada saat pembentukan akreditasi yang di 2018-2019 kemarin ya terhambat karena tetap dijalankan, namun kondisi kita waktu itu menghadapi pasca bencana waktu itu baru kurang lebih beberapa bulan habis bencana kita langsung dilakukan asesmen lapangan. Tentunya begitu banyak kerusakan yang jadi di UNTAD, kurang lebih 60% gedung kami terjadi damage, terjadi kerusakan. Ada kurang lebih 126 bangunan kita mulai dari rusak ringan, rusak sedang sampai dengan rusak berat. Tentunya kondisi ini tidak mudah dihadapi oleh sebuah institusi negeri sebesar Universitas Tadulako pada waktu itu. Nah, perjuangan ini terus kita lakukan, masuk pada periode Rektor Prof. Mahfud juga, pembenahan kan berlaku 5 tahun, kita waktu itu hanya tetap mendapat akreditasi baik sekali atau B, ya, dan belum mencapai akreditasi unggul pada waktu itu. Nah, tentunya ini kita terus perjuangkan dengan memaksimalkan beberapa prodi-prodi kita juga bisa menjadi unggul. Dan sampai berakhir periode Prof. Mahfud pada tahun 2023, masuklah kami sebagai rektor. Tentunya ini menjadi amanah terbesar yang harus dilakukan. Karena akreditasi unggul ini merupakan kunci utama juga, khususnya bagi anak-anak mahasiswa kita dalam mengembangkan karir mereka untuk masuk di dunia kerja dan dunia usaha. Kan tentunya kami berjibaku untuk mempersiapkan ini agar betul-betul bisa sesuai dengan standar-standar. Terlebih dahulu lagi, pada saat kita akan masuk ke akreditasi baru ini, kita sudah menggunakan kriteria 9 kriteria, yang sebelumnya hanya menggunakan 7 kriteria. Jadi kamilah termasuk salah 2 dari universitas negeri yang ada, yang full mendapatkan akreditasi unggul dengan 9 kriteria. Jadi kita tidak melakukan perbaikan atau melakukan sinkronisasi akreditasi, tapi betul-betul murni dengan akreditasi 9 kriteria full yang dilakukan di Universitas Tadulako. Tentunya ini bukan pekerjaan mudah, kebersamaan teman-teman dan lain sebagainya. Kami terus merekrut dengan baik, menyiapkan semua perangkat-perangkat dengan kondisi yang tentunya masih banyak kekurangan, tetapi semangat juang teman-teman pasca bencana ini. Setelah itu kita mendapatkan COVID lagi 2019 dan ini tentunya merupakan tantangan berat. Saya kira ini kerjasama dari teman-teman kita mempersiapkan semua perangkat kita, dokumen kita, kondisi lapangan, agar betul-betul bisa berjalan dengan baik dalam kurun waktu. Jadi hampir 1 tahun, belum setahun kami memimpin pada waktu itu, kami dilakukan asesmen lapangan, tepatnya bulan Februari kami mendapatkan sertifikat unggul Universitas Tadulako. Untuk pertama kalinya serang waktu 42 tahun Universitas Tadulako berdiri. Dan ini saya katakan merupakan anugerah sekaligus tantangan bagi Universitas Tadulako ke depan tentunya untuk mengisi. Saya selalu katakan jangan dengan akreditasi unggul, kan sebenarnya akreditasi itu sesuatu bukan yang dicari-cari, tapi akreditasi itu merupakan reward sebenarnya dari perbaikan yang kita lakukan, sehingga begitu para asesor datang, mereka lah yang akan menentukan bahwa layak kita untuk mendapatkan akreditasi unggul. Jadi akreditasi itu sesuatu yang bukan di setting-setting sebenarnya, tapi memperlihatkan bagaimana kesungguhan apa yang kita tulis di dokumen dan bagaimana kondisi kita yang ada di lapangan. Selain dari itu, seorang asesor juga tentunya melihat bukan pada kondisi kekinian, tetapi bagaimana juga melihat future, bagaimana pengembangan ke depan yang akan dikembangkan oleh sebuah institusi. Saya kira inilah harga-harga yang kita tampilkan dan kita perlihatkan komitmen bersama itu, sehingga alhamdulillah pada bulan Februari kemarin Universitas Tadulako dipercayakan untuk mendapatkan akreditasi unggul untuk yang pertama kalinya. Baik, Prof.
akreditasi unggul sudah tercapai, lalu ke depan apa lagi yang akan dikembangkan dan akan dicapai oleh Universitas Tadulako? Baik, sesuai dengan visi misi kita bahwa kita juga akan berkembang di bidang lingkungan menuju ke secara internasional. Harapan ke depan sekarang kita lagi membenahi untuk beberapa prodi-prodi kita dan untuk menuju ke world class university tentunya, yaitu dengan cara apa? Tentu dengan cara meningkatkan akreditasi para prodi-prodi kita ini untuk bisa menuju akreditasi internasional. Ini yang menjadi fokus kita ke depan, selain dari kita juga tentunya terus membenahi prasarana yang kita miliki sebagai persyaratan utama, termasuk juga peningkatan capacity building untuk semua tenaga-tenaga kita, baik teknik kita maupun para dosen yang terus kita benahi, yang terus kita laksanakan. Nah, ini menjadi cita-cita kita adalah bisa menuju ke akreditasi internasional. Ini menjadi agar kita bisa masuk dengan sejajar beberapa universitas. Dengan terakreditasi unggulnya Universitas Tadulako, kita sudah masuk di 40 universitas terbesar untuk terakreditasi unggul yang ada. Selain dari yang ditulis Pak Bambang kemarin, sudah ada kurang lebih 103 universitas atau 100 yang unggul. Kita sekarang berada di ranking ke-38 universitas yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu, Pak. Baik. Nah, Prof, sekarang kalau di potret ya, antara lain melihat studi bodinya Universitas Tadulako, termasuk apa program studi yang ada, mungkin juga fakultas yang ada, kemudian apa ketersediaan para pengajar, para dosen, dan kemudian juga produk yang dihasilkan para lulusan seperti apa? Ya, kita sekarang punya kurang lebih 90 program studi, ditambah ada beberapa program studi baru yang baru keluar, kurang lebih 3-4 program studi termasuk yang S2 dan S1 ya. Kemudian dari sekian program studi tersebut kita sudah hampir mencapai memang 15%-an yang sudah mulai terakreditasi unggul, dampak dari keunggulan yang ada di tingkat universitas. Student body kita memang kalau kita lihat kurang lebih ada 49 sampai 50 ribu. Jadi kita termasuk universitas kedua di kawasan timur, mempunyai jumlah mahasiswa terbesar. Yang pertama mungkin kalau saya salah Universitas Negeri Makassar, bahkan kita mengalahkan Unhas. Unhas kurang lebih student body-nya 30 ribuan, kita hampir 50 ribuan student body. Kita menerima setiap tahun kisaran antara 8 sampai 9 ribu mahasiswa. Ada dengan jumlah tenaga dosen kita hampir kurang lebih 1.400-an tenaga dosen, baik yang PNS maupun yang tenaga kontrak. Dengan tenaga tendi kita juga sekitar kurang lebih 1.200 orang. Nah, prodi-prodi yang ada ini terus berkembang, ada beberapa yang kita siapkan menuju prodi internasional. Keberadaan alumni kita juga sekarang sudah sangat berkiprah dengan keberadaan ketua organisasi kealumnian untuk terus mencapai pasar kerja melalui tracer study yang dilakukan. Dan ini juga menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan. Apa menjadi alumni kita sudah melakukan penyesuaian dengan kebutuhan pangsa dunia usaha dan pangsa kerja, sehingga serapan-serapan mereka juga kita lakukan, bisa terserap dengan baik. Selain dari itu, sebelumnya juga kita sudah mempersiapkan juga melalui program MBKM ini magang-magang bagi mahasiswa kita. Ada yang sampai ke Jepang, ya, ke luar negeri melalui program-program tertentu, sehingga mereka pulang nanti bisa bersertifikat dan juga tentunya lebih memudahkan untuk melaksanakan itu. Selain itu kita juga mengembangkan UPA, unit pengembangan akademik karir mahasiswa, yaitu mempersiapkan mereka bagi lulusan-lulusan yang akan berakhir, ya, itu melakukan pelatihan-pelatihan, mensonding kepada semua perusahaan-perusahaan yang ada, melatih pembuatan untuk lamaran kerja dan lain sebagainya. Kemudian juga kita memberi kesempatan membuka UMKM kepada mahasiswa yang kurang lebih hampir 250 UMKM yang kita sudah kembangkan, dan tentunya kita juga sudah mendapatkan predikat untuk pelaksana pemeriksa halal bagi Universitas Tadulako yang kedua di kawasan timur setelah Unhas. Nah, ini semua bagi pengembangan-pengembangan khususnya untuk mahasiswa kita, penyesuaian dengan karir-karir mereka. Kebutuhan-kebutuhan ini tentunya kita siapkan sebelum mereka berakhir, sehingga mereka tidak mengharap saja untuk menjadi misalnya PNS, tapi bisa melakukan pembuka wirausaha bagi kepentingan. Selain dari itu tentunya kerjasama dengan industri, dunia usaha, dunia industri, melalui program MBKM itu terus kita galakkan untuk memberikan kemudahan bagi alumni-alumni kita, mahasiswa kita nantinya selesai bisa mendapatkan pekerjaan sehingga tidak terikat dengan kondisi ini misalnya pegawai dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak.
jumlah mahasiswanya begitu besar, program studinya begitu banyak. Banyak. Eh, apa yang, yang apa Prof, yang populer atau favorit program studi atau fakultas di Tadulako? Memang kalau setiap tahunnya kalau kita lihat ada kurang lebih kalau saya ambil 10 besar yang mempunyai tingkat keketatan yang sangat tinggi ya. Termasuk diantaranya kalau di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik itu di Ilmu Komunikasi termasuk pilihan. Kemudian di Fakultas Ekonomi Bisnis baik itu manajemen, ya, studi pembangunan dan akuntansi. Kemudian di keteknikan sendiri ada teknik sipil, ada teknik informatika termasuk yang paling banyak peminatnya. Tentunya Fakultas Kedokteran juga punya ketetatan tapi dengan pembatasan mahasiswa yang sesuai dengan aturan. Kemudian di FKIP itu ada semacam pendidikan guru sekolah dasar, kemudian juga bahasa Inggris. Lantas kalau kita lihat di MIPA sendiri ada program apa ini farmasi yang ada di MIPA. Kemudian di FKM sendiri juga ada program gizi dan lain sebagainya. Jadi ada kurang lebih 10 kalau kita melihat program studi yang menjadi favorit yang ada di Universitas Tadulako dan mempunyai tingkat ketetatan jumlah mahasiswa yang boleh dikata paling terbanyak. Seperti itu, Pak Bang. Ya. Lalu apa yang menjadi kekhasan atau penyiapan ketika masih kuliah dan nanti menjadi bekal para alumni ketika akan mengabdi di lapangan kerja? Baik, seperti yang saya kemukakan tadi, karena kita punya visi utama tentang kelingkungan, bahkan kami waktu dipercayakan menjadi rektor bahwa sebenarnya kita harapkan nanti kajian-kajian kita itu dan muatan-muatan yang ada di kurikulum kita, yaitu kita akan melahirkan hal-hal tersebut karena kita punya garis kebumian yang sangat luar biasa, ya. Jadi ada garis khatulistiwa melalui wilayah kita, kemudian ada garis patahan dan juga ada garis biodiversitas yang garis Wallacea, ya. Dari sini sebenarnya pengembangan keilmu lingkungan strategis ini sendiri menjadi fokus kita untuk menjadi semacam central of excellence. Nah, utamanya terkait dengan garis kegempaan, garis kebumian itu kita mengembangkan sekarang untuk di program studi yang terkait fisika, kimia dan lain sebagainya tentang pengembangan energi terbarukan, ya, pemanfaatan solar energi itu sendiri, ya. Sementara kalau untuk bidang kebumian sendiri garis patahan, alhamdulillah kita mungkin tahun depan ini mendapatkan laboratorium yang kami mintakan juga kemarin melalui Pak Presiden juga, kita punya laboratorium likuifaksi internasional. Ya, nah, ini menjadi semacam menjadi pusat unggulan IPTEK kita atau Center of Excellence kita untuk kita kembangkan. Jadi nanti kajian-kajian keteknikan, kajian pertanian itu kita arahkan ke masalah patahan-patahan tersebut atau likuifaksi yang ada. Karena ini menjadi fenomena 100 sampai 200 tahun terakhir yang terjadi. Selain dari itu kita punya garis Wallacea, punya biodiversitas, sehingga kita punya salah satu herbarium yang ada di kawasan timur dengan koleksi tanaman-tanaman flora dan fauna. Nah, kita akan menyiapkan laboratorium. Nah, 3 garis kebumian inilah yang menjadi center of excellence kita mewarnai kita punya kekhasan yang ada di kita punya kurikulum-kurikulum yang kita sajikan ke mahasiswa. Sehingga nanti mereka punya kemampuan di bidang kelingkungan ini yang khas ini tadi. Misalnya pengembangan tenaga surya kita kembangkan sekarang, kemudian di bidang kebencanaan, keteknikan, ilmu kebumian, dan juga khususnya kebiologian tentang biodiversitas itu sendiri. Tentunya ini menjadi pilihan yang terus kita akan kembangkan karena ini bukan mudah, tetapi kita lagi mempersiapkan beberapa prasarana yang akan terbangunkan supaya kita betul-betul punya center of. Jadi kalau orang bertanya Tadulako, nanti kajiannya dengan 3 hal ini. Dia akan berkiblat ke Universitas Tadulako untuk kita punya alumni-alumni. Ya, baik Prof. Tadi sudah disebutkan bahwa eh, Palu pernah mengalami bencana gempa yang luar biasa, kemudian Ya, itu direspon oleh Universitas Tadulako. Nah, saya punya pertanyaan sedikit begini. Banyak ahli yang mengatakan bahwa yang namanya gempa itu tidak bisa
ramalkan kapan akan terjadi. Nah, apakah ini sudah ada hasil studi yang terbaru di Tadulako yang mungkin lebih maju lagi? Seperti apa, Bro? Baik, eh, terima kasih Pak Maman. Jadi terkait dengan ini, saya kira ini isu ini lagi berkembang, apalagi adanya perkembangan tentang megatrust ya, yang kemarin juga ditampilkan oleh Ketua BMKG. Ya memang betul, kegempaan itu unpredictable, sesuatu yang tidak mungkin kita prediksi. Namun dia punya gejala-gejala. Dari hasil kejadian kemarin tentunya banyak sekali hasil penelitian-penelitian dilakukan teman-teman menyangkut masalah termasuk juga tentang early warning system tentang kegempaan. Nah, ini kita lakukan dua hal kemarin sebenarnya hasil penelitian, bukan juga secara modern ada, dan kita juga mengumpulkan kemarin secara kearifan lokal, Pak. Sesuai dengan kearifan lokal masyarakat yang terjadi misalnya begitu mau terjadi gempa, mau terjadi tsunami, ternyata ada tanda-tanda alam yang juga dikumpulkan oleh masyarakat. Ya, ini menjadi fokus kemarin teman-teman untuk melaksanakan. Oleh karena itu, kata UNTAD itu sendiri saya artikan kembali dengan tiga singkatan. UNTAD itu adalah unggul, tangguh, dan adaptif. Ya, unggul kita terhadap kita tangguh terhadap menghadapi bencana, dan adaptif itu tentunya memanfaatkan juga kearifan lokal yang ada untuk menghadapi bencana tersebut. Dan ini penelitiannya nanti bisa disonding. Kemarin kita juga sudah ketemu dengan beberapa balai untuk mengembangkan itu. Bahkan saya berniat ke depan ini juga menyiapkan ada namanya Museum UNTAD nantinya untuk mengoleksi hasil-hasil penelitian itu sebagai bentuk pembelajaran, bukan khusus untuk kita, termasuk untuk para anak cucu kita ke depan. Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Nah, sekarang bicara khusus tentang alumni, Prof. Melihat student body-nya yang begitu besar eh, dan sudah cukup lama, lebih dari 40 tahun. Mungkin alumni UNTAD ini juga sudah cukup besar dan Ya. mungkin sudah berkarya di berbagai bidang. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak, capaian-capaian para alumni. Ya, terima kasih, Pak. Kami bersyukur memang kalau kita lihat alumni kita mungkin sudah bisa dikatakan sampai hampir mendekati jutaan ya dari alumni, karena setiap tahun rata-rata kita sekarang melahirkan kurang lebih 9 ribuan. Jadi yang masuk dengan yang keluar. Nah, kiprah-kiprah para alumni ini sendiri, ya selain tentunya saya sendiri, begitu banyak alumni kita juga yang berada di pusat, yang berkiprah di sana ya. Termasuk baik dia di anggota dewan, baik di tingkat pusat, tingkat daerah, dan lain sebagainya. Begitu juga masuk ke berbagai instansi, dan baik di termasuk juga pihak swasta, negeri yang ada. Bahkan salah satu kita punya dosen kemarin dilantik menjadi menteri, dia Pak Maman Supratman, ya Supratman, ya sekalipun dia, ya itu dia sebelumnya dosen di Universitas Tadulako, ya. Kemudian kalau kita mengenal di kepartaian yang ada Sekjen Pak Ahmad Ali dan lain sebagainya yang menjadi ketua IKA kita sekarang, dia, nah itu sudah berkiprah juga di tingkat nasional, beberapa yang sudah menjadi deputi dan juga menjadi direktur. Jadi sangat banyak sekali Pak kalau kita melihat, dan ini tentunya menjadi kekuatan utama. Karena saya selalu sampaikan, sebuah institusi yang besar sangat ditentukan seberapa besar alumninya itu berkontribusi untuk di luar. Kalau melihat, kita bisa melihat UI, kita bisa melihat UGM, dan lain sebagainya. Tentunya UNTAD belum sebesar universitas itu, tetapi paling tidak kita sudah bisa mengambil peran-peran secara nasional maupun secara internasional dalam peran pelaksanaan tersebut. Kami mungkin tidak bisa menguraikan satu persatu, tetapi adalah beberapa alumni kita yang kita sudah harapkan bahkan menjadi kepala daerah di wilayah kita, di beberapa wilayah yang lain, termasuk peran tidak kalahnya alumni kita kemarin diserap oleh perusahaan-perusahaan Pak, kayak IMIP, ya mega-mega perusahaan, termasuk penempatan alumni keteknikan di IKN, ya pekerja-pekerja dan lain sebagainya. Ini semua melakukan hal-hal tersebut yang bisa membanggakan bagi institusi. Nah, kalau yang menjadi ciri pembeda alumni UNTAD
dibanding dengan yang lain kira-kira apa? Ya, artinya kalau yang sebelumnya ini kita masih melihatnya mungkin masih universal ya Pak. Tetapi penciri utamanya itu adalah selalu mengutamakan tadi saya bilang kita alur lingkungan yang selalu ya. Misalnya kita ada alumni kita di Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya. Ini selalu sounding yang dibawa adalah seperti itu. Kemudian bagaimana selalu mengembangkan kearifan lokal yang ada di wilayah kita. Nah tentunya ini tidak mudah karena masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri. Iya kan? Seperti mereka sudah berkiprah ke sana. Tapi jelaslah ada kearifan yang mereka miliki dari Universitas Tadulako itu sendiri yang menjadi pembeda ketahuan kalau dia begitu muncul adalah dia orang Tadulako. Pertama, nilai-nilai ketadulakuan itu sendiri, Pak. Kalau kita lihat bahwa alumni kita itu orangnya pada rata-rata pemberani, satu. Ya, artinya berani mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian mereka punya cukup wawasan yang luas dan lain sebagainya. Ini tentunya saya belum bisa mentolerir satu persatu bentuknya, tetapi ciri khas tertentu ini kita masih juga kembangkan. Saya bilang tadi, dengan usia kita sekian tahun ini, mencari terus pola-pola yang terbaik untuk pengembangan itu. Ya, Prof, mungkin saya tanya sedikit, eh, nama Tadulako itu sendiri dari mana? Ya, ini menarik sekali. Kebetulan baru selesai, kalau Pak Bambang tahu, yang barusan menjadi apa ini di Surabaya ini Pak Jenderal Majen Farid, ya, yang menjadi astagfirullah. Dulunya dia Danrem di Sulawesi Tengah. Ya, kebetulan dia mengambil tulisan tentang ketadulakoan dalam disertasinya. Ya, kata tadulako itu artinya pemimpin. Ya, jadi siapapun orang yang hebat disebut sebagai tadulako. Ya. Jadi apapun konotasinya. Misalnya dia seorang mungkin pimpinan geng penjahat. Pimpinannya pasti disebut tadulakonya. Ya, pimpinannya begitu. Ah, rektor disebut Tadulako Universitas Tadulako. Jadi Tadulako. Dan penamaan Tadulako itu cuma hanya dua di dalam instansi. Satu universitas Tadulako, yang satu itu tadi Korem atau Danrem Tadulako. Oleh karenanya waktu itu Pak Danrem, Pak Jenderal Farid sangat tertarik dan baru selesai menyelesaikan S3-nya yang membahas tentang nilai-nilai ketadulakoan. Jadi nilai ketadulakoan itu adalah sebagai ketokohan kepada seorang pemimpin. Ada juga melihat secara sejarah Tadulako ini kita di sini punya kawasan megalit, megalitikum yang 1000 megalit istilahnya. Itu kalau melihat batu-batu besar yang hampir sama kayak di Mesir yang ada 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, para patung ini juga disebut patung-patung ketadulakoan, ketokohan kepada seorang pimpinan. Nah, Tadulako itulah muncullah istilah itu. Jadi siapapun dia kepemimpinan disebut dengan nama Tadulakonya. Seperti itu. Jadi kata Tadulako, lambang yang ada di belakang saya kelihatan itu seperti lambang yang ada itulah simbol yang biasa diberikan di atas kepalanya dia sebagai bentuk dia sebagai seorang pimpinan. Jadi misalnya Pak Bambang memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah apa ini tadi lembaga inspirasi, Pak Bambang saya bisa sebut sebagai Tadulako dari majalah sebagai pimpinannya. Jadi kira-kira jadi simbol pimpinan itu melekat kepada siapa saja yang punya kiprah. Namun ada nilai-nilai yang tadi saya bilang di dalamnya. Seorang Tadulako itu mempunyai nilai keberanian. Kemudian Tadulako itu juga beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Kemudian Tadulako itu bisa berwawasan luas dan mempunyai inovasi bagi pengembangannya ke depan. Nah, nama Tadulako ini muncullah. Itu pertama kali pada tahun 1963. Jadi 63 status kita waktu itu masih swasta, sudah diinspirasikan dengan nama Tadulako. Seperti itu Pak Bambang. Baik, terakhir Prof, apa kira-kira yang akan menjadi sumbangsih Universitas Tadulako untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia ke depan yang pasti harus unggul karena ingin membangun Indonesia Emas 2045 ketika
Indonesia berusia 100 tahun. Terima kasih. Saya kira ini kaitannya sangat penting. Dari nilai-nilai ketidakduakuan itu, pada saat saya selalu melepaskan alumni-alumni saya, selalu saya ingatkan. Ya, nilai-nilai ini paling penting selain dari kita mempersiapkan dua hal. Selain dari dia punya hard skill, tentunya kita juga mempersiapkan soft skill bagi mahasiswa kita. Pembangunan karakter ini itu merupakan hal yang paling penting. Menghadapi pengembangan atau Indonesia Emas ke depan 2045, keberhasilan-keberhasilan pembangunan karakter ini menjadi sangat penting. Saya selalu barakan dalam beberapa teori bahwa penyiapan mahasiswa kita, selain dari kita siapkan tentunya prasarananya, kita siapkan dengan kurikulum yang baik, kita siapkan dengan metode-metode pembelajaran yang sekarang kita kembangkan sampai tingkat pembelajaran smart class yang kita lakukan, supaya wawasan yang terbuka, mengembangkan sistem perpustakaan digital ya mereka lakukan. Ini semua kita lakukan penyamaan minimal mirip samalah dengan beberapa universitas yang lain. Kita melakukan benchmarking, kita melakukan studi tiru di beberapa universitas termasuk dalam negeri maupun luar negeri adalah tidak lain untuk mempersiapkan tersebut. Tidak kalah pentingnya dari pengembangan kapasitas tadi adalah bagaimana menciptakan karakter mahasiswa kita dengan karakter ketidakduakuan yang kita selalu ingatkan kepada mereka. Karena saya yakinlah, saya selalu sampaikan, banyak orang yang ber-IP 4, tapi kadang-kadang di dunia kerja dia tidak mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Tetapi ada yang di bawah 4 yang. Karena 85% keberhasilan orang itu disebabkan oleh soft skill-nya. Kejujuran tadi, bagaimana dia menghargai orang lain, ya kan, akhlaknya, karakter, dan lain sebagainya. Sementara 15% lebih banyak ditentukan oleh kemampuan hard skill-nya, yaitu kompetensi. Namun kedua ini harus menjadi persiapan. Oleh karena itu, mulai dari setiap penerimaan mahasiswa kita, dalam setiap pengembangan karakter mahasiswa kita, pendidikan ini selalu kita tanamkan secara bersama. Ilmu pengetahuan sekarang begitu mudah dia pakai. Kalau cuma hanya ilmu kita cari, berikan ke mereka, Prof. Pak Bambang, dia belajar dengan Om Google saja sudah lebih pintar dia dari kita. Dia membuka artificial intelligence saja dia sudah akan lebih pintar dari kita. Hari ini dia disuruh bikin disertasi tesis 2 menit, 1 jam, dia buka AI, selesai. Tetapi bagaimana karakter itu, kejujuran, menghargai orang lain, bagaimana menghargai waktu dan lain sebagainya, itu menjadi lebih penting. Kita lihat konstelasi bangsa sekarang ini, nilai-nilai inilah yang kadang-kadang terdegradasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, ini menjadi concern kita ke depan bagaimana membina ini secara bersama-sama. Tentunya ini tidak hal yang mudah. Tetapi kalau bersama-sama kita lakukan, dan ingat komitmen pimpinan bagi saya menjadi hal yang lebih penting. 3 komitmen utama yang kita harus bangun bersama, saya katakan bahwa bila menjadi sesuatu yang baik, maka kita cukup pikir yang baik, karena semua sudah dengan aturan-aturan yang ada. Yang kedua, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang sebesar-besarnya. Ini harapan kita bagi seluruh alumni kita. Dan yang ketiga, kalau dapat mempermudah sesuatu urusan, jangan sekali-sekali dipersulit, dipermudahlah urusan. Saya kira itu Pak Bambang. Terima kasih. Baik, luar biasa. Ya, Terima kasih sekali terima kasih. Profesor Dr. Insinyur Amar ST MT, Rektor Universitas Tadulako. Siap. Banyak yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita semua mengenai keluar biasaan Universitas Tadulako dengan berbagai kekhasan dan fokus yang menjadi pusat keunggulannya. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat berjuang, sukses. Ya, amin, amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Oke. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi